Saya akan mulai lagi. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, hari ini kan saya lanjutkan dulu materinya. Mengingat waktu kita itu sedikit, prakarya itu materinya banyak. Sedangkan waktu kita cuma 1 jam. Makanya nanti teman-teman belajar dari link YouTube kemarin ya. Misalnya yang materi kemarin kan saya jelasin tuh, kamu cek lagi di YouTube-nya. Kalau nanti masih ragu-ragu. Kalau ada waktu nanti di akhir saya jelasin lagi dari awal, 2 bab awal nanti. Kelihatan? Sudah kelihatan belum? Hah? Ya. Yakin. Oh. Sudah kelihatan, Benny? Ya, Pak. Oke. Teman-teman, kita melanjutkan materi dulu. Di sini kita akan membahas mengenai budidaya ternak kesayangan. Jadi di sini ada beberapa hewan, termasuk ini ada fotonya ya, manis sekali ini. Saya sering kasihan kalau lihat dia di bulan-bulan Idul Adha gitu. Kita tidak bisa melihat wajah-wajah imut ini lagi setelah Idul Adha, karena dia harus berkorban. Ya, saya sebagai umat Muslim sering menjalankan ibadah, yaitu berkurban. Tapi tidak hanya kambing yang bisa dibudidaya, karena ini hewan ternak kesayangan. Saya yakin teman-teman di sini jarang yang punya hewan kesayangan berbentuk anjing. Kok anjing sini? Apa namanya? namanya domba. Kok anjing sih? Maksud saya biasanya ada anjing, kucing, ada kelinci gitu ya. Ada kambing, kambingnya jarang. Hewan kesayangan terus kambing dibawa-bawa ke mall kan nggak mungkin. Kalau kucing masih mungkin ya. Paling banyak kucing sama anjing itu masih banyak. Kita lanjutkan dulu. Saya ngobrol sama Dolfo ya di sini. Nah, ini beberapa contoh hewan ternak kesayangan teman-teman ya. Ada burung. Ini ada burung yang lagi dulu sempat naik daun ya. Ada kenari. Ini namanya kenari yang kuning. Sebelahnya ini betet. Bawahnya ada kelinci. Ini ayam. Tahu lah ya ayam. Ini burung parkit namanya. Parkit itu dinikmati keindahan warnanya. Kalau ocehannya kayak burung gereja. Lalu bawahnya ada merpati. Merpati dibagi 4 jenis. Nanti kamu akan kasih tahu. Lalu ada ini, apa namanya ini? Ada yang tahu? Namanya apa? Ini. Hewan pengerat satu ini namanya apa? Hamster. Hamster. Bagus. Ya, namanya hamster. Ini hewan yang kalau dikasih makan tuh maunya semua dimakan. Jadi disimpan di kiri kanan ininya ya, di sininya. Disimpan. Saya pernah melihara hamster di kos-kosan. Jadi dikira Pak RT saya yang punya kos-kosan itu tikus. Kok tikus warnanya bagus ya? Padahal itu hamster saya lepasin di kos-kosan waktu itu. Bawah ini ada kelinci. Kelinci juga banyak sekali jenisnya. Ada yang jenis Australia itu yang gede banget, yang dibuat dagingnya, dimanfaatkan dagingnya ya. Tapi yang sekarang lagi tren seperti yang sering ke Lembang, mungkin teman-teman pernah lihat ya. Ada yang kayak kucing namanya, ada yang Siberian, ada lumayan lupa. Saya nggak terlalu suka sih. Kamu suka? Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Di sini ada kelinci, hamster, burung merpati hias, dan burung kicau. Kicauan ya. Ini papa kalian kalau enggak siapa yang di rumah biasanya suka. Kamu papamu ada enggak? Dolfo? Suka burung enggak? Enggak. Saya salah satu pecinta burung ya. Di rumah saya di kampung sana saya punya beberapa jenis burung. Yang kalau burung itu dinikmati ada beberapa hal. Ada keindahan suaranya, keindahan bulunya, lalu juga ada keindahan manfaat ekonomisnya, bisa dijual. Kicauannya ya, suaranya merdu seperti suara saya.
Nah, apa pada nggak senang saya bilang saya merdu? Ada beberapa alasan kenapa hewan ini dipilih. Ada yang tahu kenapa orang-orang memilih ternak hewan salah satu hewan itu? Ada yang tahu? Coba di sini siapa yang punya anjing atau kucing kesayangan? Apa kamu dulu? Kucing liar. Apa alasan kamu melihara kucing itu? Kasihan. Ada yang usul kasihan. Yang lain ada lagi? Kenapa memilih memelihara hewan tersebut? Siapa ya sini yang punya hewan ya? Vincent Patu. Vincent. Karena lagi viral. Karena lagi apa? Si Bagas tadi apa, Gas? Karena lagi viral, Pak. Apa kayak itu? Ikan cupang loh, Pak. Oh iya, hewan kesayangan ikan cupang, bagus. Jadi sekolah nanti akan coba ternak ikan ini, ikan gerapi ya. Nanti kita akan coba ternak di sini bersama Bapak Ibu Guru. Karena lagi viral, betul. Karena dulu zamannya awal-awal burung ini ya, namanya burung kalau ada yang tahu, namanya burung lovebird ya, tahulah ya lovebird ya. Itu harganya sampai berapa juta gitu. Yang warna-warni itu. Hewan burung yang setia dengan pasangannya. Dia bisa mati kalau pasangannya nggak ada. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bulunya yang imut ya. Suaranya khas, bentuknya unik, warnanya unik. Lalu komunitas yang luas. Nah ini komunitas ya. Dengan adanya sebuah komunitas, otomatis kita punya banyak teman, kita punya banyak saudara. Ketika kita butuh vitamin untuk hewan tersebut, kita nyarinya gampang. Misalnya hewan tersebut sakit nih. Dulu saya punya burung kenari. Kenari saya itu sakit. Terus saya kasih obatnya, nggak bisa saya obatin. Jadi selama sebulan itu dia nggak bisa bunyi. Lalu sama saudara saya diminta karena dia bisa ngurusinnya. Jadi selang seminggu bisa ngoceh lagi. Karena saya punya komunitasnya. Jadi share di YouTube, di Facebook itu nanti akan ada yang komen. Misalnya, ini kenari saya kenapa nggak bunyi ya? Nanti yang lain akan komen. Coba dikasih ini, ya gitu. Itu komunitas dan lomba-lombanya bisa berdasarkan komunitas, ada lombanya nanti. Yang pertama ada kelinci. Kelinci itu luar biasa. Dagingnya bisa dimanfaatkan, kulitnya bisa dimanfaatkan, lalu bisa dipelihara, dikasih kalung terus dibawa jalan-jalan, bisalah ya, digendong-gendong gitu. Kalau di kampung biasanya dibiarkan dia berkeliaran di sekitar rumah. Kan dia suka sekali untuk menggali ke dalam tanah. Jadi dia sering beranaknya enggak kira-kira ya, bisa sampai 20-an nih. Luar biasa, keuntungannya luar biasa ini. Kadang beranak 4, 5, tapi jangka waktunya hanya sebentar ya. Kalau kalian perhatikan itu hanya buntingnya hanya membutuhkan waktu sebulan. Mantap kan, ternak kayak gini nih. Nah ini ada hamster. Hamster itu apa yang dinikmati menurut kalian? Apanya coba yang dinikmati itu? Keimutannya. Keimutannya, ya. Imut-imut. Ya memang ya. Jadi dia itu, karena yang kita tahu paling cuma 1-2 jenis ya. Sedangkan hamster itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Ini di Indonesia saja ada 5 yang terkenal. Ada Syria, ada Campbell, ada Winter White, ada Roborski, ada dari Cina juga ada. Memang hewan ini tidak ada satu doang jenisnya. Jadi kalau mengembangkan ini, karena bisa, jadi salah satu fungsi hewan-hewan di sini, hewan kesayangan ini adalah bisa mengurangi stres kita. Misalnya bagus di rumah melihara hamster nih,
lalu dia pusing dengan pelajaran matematika, dia akan mainin hamsternya itu dikasih roller yang muter gitu, dia muter aja diliatin gitu sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Kalau enggak lagi pusing di depan rumah sambil minum kopi, dengerin suara burungnya di depan rumah itu, cantelin gitu sambil minum kopi, wah enak banget. Itu yang saya pas di rumah sering kayak gitu itu. Karena suara mereka tuh bikin kita adem, tenang gitu ya. Nggak beda kalau kita lagi dengerin musik klasik, sama rasanya. Ini beberapa contohnya. Nah, Syrian tuh kayak ini ya, kayak Siberian ya. Bulunya maksud saya. Karena tergantung daerahnya, semakin dingin otomatis dia akan semakin tebal. Nah, ini burung merpati. Saya juga pencinta burung merpati. Karena burung merpati itu sangat unik. Ternyata ada 200 jenis merpati di dunia ini teman-teman ya. Tapi ukuran yang hasilnya di Indonesia yang paling lumayan banyak. Kalau kamu ke luar negeri, kalau kamu nonton di film banyak sekali ya. Dia ditaruh di sebuah tempat terus dikasih makan sama orang yang lewat dan lain-lain. Kalau di Indonesia itu yang paling terkenal itu adalah yang ini, balap. Jadi ada lombanya. Jadi ada semacam tempat khusus itu, tempat gantangannya orang-orang kumpul merpati itu, ya komunitas tadi itu. Nanti ada juara satu dapat sepeda motor, dapat. Pokoknya harganya yang biasanya, makanya keuntungannya besar ya. Misalnya kita beri indukan yang juara, harganya 5 juta misalnya. Yang menentukan lebih bagus itu adalah yang pasangannya, yang perempuannya. Lalu kita beri perempuannya yang dari ternakan juara juga, nanti hasilnya itu dengan terah ayahnya pernah jadi juara, otomatis dia nanti anaknya akan harganya nggak akan jauh. Misalnya dulu bapaknya harganya 5 juta, lalu anaknya bertelur, anak punya anak 2 itu misalnya cewek cowok gitu, itu harganya bisa 1,5 juta. Hanya bermodal dia akan diengkramkan aja, diternakan. Dan yang mengengkrami itu, tahu mengengkrami kan? Tahu ya? Tahu nggak mengengkrami itu, tahu nggak? Engkrami itu apa sih bahasanya? Yang itu. Jadi telurnya nanti selama 21 hari sampai 30 hari itu akan dia engkramin kayak ayam gitu, tahu ya? Tahu nggak? Saya takutnya nggak tahu. Dirami. Nah, dirami atau diengkrami lah pokoknya itu ya. Jadi telurnya ini nanti yang mengengkrami itu bukan induknya asli. Nanti akan nyari burung merpati yang tugasnya hanya mengengkrami dan juga ngasih makan. Ini tetap aja akan didiamin. Yang penting dia akan bertelur aja terus. Itu agar dia tidak kehilangan ciri khasnya. Akan tahu, ini dulu yang juaranya ada namanya biasanya. Ada namanya Baskom misalnya, ada Hero namanya. Nanti orang-orang akan tahu, itu Hero yang pernah juara. Anaknya akan harganya mahal. Ada pos itu nanti ciri khasnya hidungnya sangat besar. Hias itu biasanya yang merpati kipas namanya, yang belakangnya kayak kipas. Lalu ada pedaging, ini yang cuma dimanfaatkan dagingnya. Kasihan sekali kalau lihatnya, nggak tega. Nah ini pos, kamu perhatikan pos itu khasnya hidungnya besar. Nih. Tidak seperti yang tadi. Ini yang tadi ya. Nah ini, hidungnya kecil. Bedanya di situ kalau merpati pos. Dan pos itu dia tidak membutuhkan, dia hanya membutuhkan sebuah kandang. Kandang seperti kurungan gitu ditaruh di depan rumah. Jadi ketika dia diterbangkan, nanti dia akan turun di kandang itu. Kalau burung-burung yang balap itu dia membutuhkan ceweknya harus lihat. Kalau enggak dia nggak akan turun dari atas. Kalau ini ada kandang yang dia akan masuk. Karena settingannya pos. Nah ini namanya burung apa? Ada yang tahu? Lovebird, tahu ya. Ini burung yang lagi tren juga sekarang. Karena harga jualnya cukup tinggi ya. Minimal harganya kalau nggak salah sekitar 200 ribuan satunya. Nah, sedangkan ini caranya juga gampang ternaknya. Jadi tinggal kita telaten ya dan ulet ternak burung kayak gini nih. Karena dia akan mengerami, setelah mengerami biasanya kalau nggak ditungguin dipisahkan.
Nah, setelah mengerami dia dipisahkan. Cowoknya biasanya yang ngeramin. Karena kalau enggak dia nanti akan dipecah sendiri telurnya sama mereka. Khasnya burung ini, lovebird ini. Warnanya banyak, ini cuma beberapa contoh yang populer ini. Yang mungkin sering kalian lihat di pasar kayak gini warnanya. Tapi ada banyak yang lain. Jenis-jenis burung di sini ada banyak sekali. Murai ini yang paling lagi naik daun ya dari dulu. Harganya mahal. Bahkan dalam bentuk telur nih, dalam bentuk telur yang belum tahu cewek cowoknya itu bisa sampai 1 sampai 2 juta. Telur ya, belum tentu menetas. Jadi ada orang yang beli telurnya saja dibawa pulang, diengkramin sama burung yang sama tapi di rumahnya dia sendiri. Bawahnya itu pakai apa coba? Pakai beras. Jadi telurnya itu ditaruh dalam beras, kan beras agak anget tuh. Masukin aja tangan coba ke beras, kan ada anget. Nah fungsinya adalah telur itu akan dimasukkan ke dalam beras dan itu akan dibawa orang itu ke rumahnya. Saya pernah melakukan ini ketika saya ternak merpati. Jadi saya dikasih telur merpati gitu, saya bawa pakai beras. Sampai rumah saya engkramin dengan indukan merpati yang saya punya. Dan itu bisa. Dan berhasil. Gak beda dengan burung murai ini. Yang paling mahal itu burung murai Medan ya. Itu kalau bakalan aja yang netes seminggu sampai sebulan itu harganya sampai 2,5 sampai 4 juta. Hebat kan? Di Blok D ada yang dekat Pasir itu yang ternak burung ini murai. Nah, lepas satu aja udah berapa? 2,5 juta teman-teman ya. 2,5 juta satu burung. Kamu hanya bermodal kandang, indukan 2, diternakin aja. Makanya ini sangat lumayan hasilnya. Tadi lovebird ya, kali kenari, ada cucak hijau, kacer, boksai. Di rumah saya punya kacer ini saya punya, cucak hijau saya punya, jalak saya punya di rumah. Nah, ini saya berikan kasih tahu ya, nanti dilihat di YouTube ya, kalau lupa namanya. Yang ini namanya kacer. Kalau di Jawa namanya laruwo. Ini juga lumayan mahal. Saya dulu beli 450, tapi terakhir ditawar itu 1.800.000. Luar biasa kan harganya. Keuntungannya itu alah ini kalau ada yang masuk repot. Keuntungannya luar biasa. Tapi sekali orang jualan itu akan kalah dengan orang yang kelangenan. Kelangenan itu semacam itu hewan nggak boleh dijual karena saya benar-benar suka. Itu namanya kelangenan. Jadi ditawar berapapun nggak tak kasih karena saya suka, biar saya pelihara sampai dia mati pokoknya. Itu ya. Saya punya ini atau di rumah ditawar orang nggak saya jual karena saya sudah terlanjur senang. Ini namanya jalak. Nah jalak itu ada banyak teman-teman. Saya punya yang ini nih, jalak yang atas sendiri ini. Saya punya ini. Ya saya cuma tahu ini jalak suren namanya. Dia cukup jorok. Jadi kalau dikasih makan pisang itu dia cuma diberantakin. Lalu di sini ada jalak Bali ya. Ini ada jalak kebo. Yang suka di atas burung kebonya nyari kutu itu. Ada. Ini namanya. Ini namanya anis merah. Makanya nggak merah tapi ya. Ini burung yang perawatannya cukup ribet. Karena kalau dia, dulu saya jadi pernah mengalami burung itu saya kasih kandang. Kandangnya tuh jatuh. Selang seminggu tuh burungnya mati. Nah itu, termasuk di situ tadi ya, yang murai itu. Jadi beberapa burung itu akan stres ketika dia mengalami goncangan. Apalagi yang masih muda ya. Jadi dia itu pernah dibawa, saya bawa, suatu ketika dia jatuh, brek, terus diem aja. Nggak lama pasti akan mati karena stres. Nah, caranya agar dia tidak berlama-lama stres, cariin pasangan. Agar dia bisa mencari perhatian dan hidup kembali. Itu dia juga seperti manusia. Jadi memperlakukan hewan itu juga sama seperti melakukan kita ke orang lain. Namanya juga hewan kesayangan ya. Ini namanya cucak hijau. Saya punya di rumah ini. Ini hewan yang nggak tahu malu. Jadi kalau sudah bunyi, udah nggak peduli di situasi kayak apa dia akan bunyi. Saya pernah bawa gitu, saya bawa pakai motor gitu, dia bunyi sepanjang jalan. Dan ini gampang dibohongin. Jadi nangkap di alam liarnya cukup gampang. Jadi tinggal kamu di alam liar lihat dia terus dikasih jangkrik, dilihatin gitu dia akan turun dan akan mendekat.
Di luar Jawa masih banyak ya. Kalau di Jawa sudah mulai habis. Mungkin terancam punah juga sekarang. Karena penangkapannya ya. Harganya lumayan, ini 600.000 dapat satu masih ya. Kalau ini kenari ya, ini hewan segala umat. Kayaknya kalau seorang pemelihara burung belum pernah melihara kenari itu nggak afdol. Saya melihara ini pernah sampai 3 kali. Yang pertama itu sakit itu, yang kedua itu mati, satunya lagi hilang. Saya nggak cocok kenari. Warnanya banyak ya, backstroke dan lain-lain. Ini salah satu contohnya. Nanti kamu searching kenari, banyak sekali. Fungsinya, yang pertama dilombakan, jelas ya. Kelangenan ini yang saya bilang tadi. Kelangenan itu sebuah dalam bentuk hewan ataupun barang yang kamu tawar diminta orang berapapun nggak akan kamu kasih. Karena kamu suka, kamu itu merasa kalau nggak ada barang itu kamu nggak akan nyaman hidupnya. Misalnya Regina punya barang apa yang kalau dijual diminta orang nggak akan dikasih dan dibeli berapapun nggak dikasih, ada nggak Regina? Saya sih nggak tahu emang apa. Sejauh ini apa yang selain Regina mungkin ada, misalnya Opin, gitarmu belakang itu saya minta, boleh nggak Pin? Buat apa tuh, Pak? Hah? Buat apa buat Bapak? Boleh. Yakin? Yakin. Semuanya loh? Enggak semuanya, Pak. Ya, canda ya. Jadi saya memberikan contoh gitu, misalnya kalau ini Opin mungkin merasa gitarnya banyak, nggak apa-apa. Seandainya cuma punya satu gitar itu, Pin, apakah kamu akan memberikan ke saya? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah gitu maksud saya. Kelangenan tuh kayak gitu itu. Sebuah barang yang diminta dibeli berapa juta pun nggak akan dikasih. Walaupun kamu belinya cuma 20.000 misalnya ya. Tapi saking kamu senangnya, nah ini biasanya teman-teman perempuan yang punya boneka dari masa kecil. Kalau ada ya, biasa boneka itu sampai buluk, sampai nggak karuan gitu baunya gitu kan. Tapi masih aja dipegang, dicuci nggak boleh. Itu namanya juga kelangenan. Saking sayangnya, saking cintanya, alasannya pun kadang nggak tahu. Asik aja gitu biasanya. Ada sini yang kayak gitu ada? Nggak ada ya? Belum. Saya punya satu barang yang tidak bisa saya tawarkan lagi, gitar saya ini. Nah, gitar saya ini. Ini kelangenan saya. Ini dari saya SMP. Nah, orang mau beli siapa kayak apapun udah hancur kayak gini, kalau mau beli nggak saya kasih. Tapi kalau saya kasih kepada orang yang saya anggap percaya, misalnya ada kakak saya yang punya ini, saya kasih. Tapi selebihnya orang mau nawar berapa nggak akan saya kasih. Itu kelangenan saya. Lalu ada hobi, jelas ya hobi ya. Kalau sudah hobi mah ya udah ngalahin semuanya. Saya saat ini tuh hobi koleksi jam antik. Wah guling, ada guling punya Friska, sama pasti nggak akan mau dicuci, diminta ganti baru pasti nggak mau, walaupun harganya lebih mahal pasti kayak gitu itu. Dan itu wajar. Lalu ada fungsi ekonomi, tahu ya apa itu fungsi ekonomi? Diapakan? Fungsi ekonomi? Dijual. Dijual, ya. Ya, tadi itu saya bilang ternak burung ini dari harga 5 juta, dia bisa dimanfaatkan sampai dia mati ya, bertelur aja terus. Jadi keuntungannya luar biasa. Setahun itu pasti bisa sampai 4 kali kita ternaknya. Bayangin berapa keuntungan misalnya kalau kita bermodal 10 juta ya, induknya ya 10 juta, dan itu kita ternak bisa sampai 4 kali dalam setahun. Itu kalau telurnya dia ngeramin sendiri. Tapi kalau dia nggak diingkramin sendiri, bisa lebih dari 4 kali. Nah, kalau 4 kali, ada kali 2 kan, teman-teman, 8. 8 dibuat 2,5 jutaan. Udah berapa? Untungmu sudah 100% sendiri loh. Ya kan? 2,5 kali 4 sudah 10 juta, balik modal. 4-nya lagi, keuntungan bos, luar biasa kan? Itu kalau mikirin untungnya. Lalu ada terapi. Terapi ini burung misalnya contohnya ya, dan
Kalau kita di rumah dengerin suara burung itu kan enak. Kalau enggak ikan arwana yang di depan rumah gitu ditaruh di akuarium, lihat itu sambil santai gitu. Itu juga terapi. Itu ya. Ada gemercik air terus ada burung. Jadi burung itu suka dengan suara-suara yang agak berisik tapi enak. Misalnya ada suara gemercik air gitu ya. Air mancur depan rumahmu, kalau enggak di air akuarium yang suaranya gemercik gitu. Nanti burung itu akan ikut berbunyi karena senang. Lalu budidaya itu pengembangan saja. Misalnya ingin menciptakan ras baru, misalnya ternak kelinci jenis Australia dengan kelinci lokal Indonesia disilangkan. Nanti akan ketemu yang jenis baru, itu budidaya, pengembangan ya. Lalu ada beberapa tekniknya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus disiapkan, ada bahan-bahannya itu hewannya jelas ya. Pakan. Nah, pakan ini cukup menguras kantong. Jadi pemeliharaan itu paling banyak habis di pakannya. Ketika dia sakit kita harus ngasih vitamin dan lain-lain. Ada obat-obatan juga banyak. Misalnya saya pernah terheran-heran ketika mengobatin burung kakinya patah. Belum tahu ya. Ngobatinnya itu gampang banget teman-teman, saya baru tahu. Hanya menggunakan itu pelepah daun apa namanya sini ya? Daun yang ada lompong, tahu nggak lompong? Tahu lompong nggak kalian? Apa lompong? Tahu nggak dulu? Pokoknya pelepah pohon seperti di sawah itu banyak, diikatkan di kakinya aja. Nanti lama-lama bisa nyambung sendiri coba. Itu kan unik sekali tuh hewan-hewan gitu. Saya pernah lihat sendiri nih, makanya saya bilang sebagai pencinta burung saya jadinya terheran, oh bisa disambungin kayak gitu loh. Ada aja. Jadi musuhnya burung salah satunya kutu juga. Kalau kutu itu pakai apa? Cara bersihnya pakai air beras. Cucian beras itu yang pertama. Itu keras teman-teman ya, jangan salah. Jadi air cucian beras pertama itu sangat keras. Makanya kalau kamu di tempat cuci piring itu mampet, dikasih air cucian beras itu nanti dia akan meresap, lama-lama kan lancar lagi. Jadi kalau burung merpati dikasih air rendaman beras pertama itu cucian pertama, nanti bisa rontok burungnya karena panas. Itu ya, pengetahuan aja. Lalu air jelas nggak ada di sini dunia ini yang tidak butuh air. Ya. Peralatannya tergantung apa yang dipelihara. Ini adalah tujuannya memelihara kandang, menghindari bakteri, jamur, milih bibit. Ini yang paling menentukan hasil akhirnya ya. Seperti tadi saya bilang, kalau melihara burung, merpati dan lain itu yang menentukan utama itu selain yang cowok adalah ceweknya, hewan ceweknya, karena kualitasnya akan dihasilkan dari indukan cewek. Yang lihat terahnya itu paling bagus. Terah ya, istilahnya terah, keturunannya. Kalau kalian beli anjing-anjing itu kan juga sama ya. Ada keturunan Siberian Husky, nama ini sudah ditambung di vitamin. Harganya pasti beda. Nggak beda dengan hewan-hewan kayak gini. Pernah juara itu harganya akan beda. Dan anaknya biasanya dikasih gelang kakinya. Itu. Lalu ini tadi saya bilang, sebagian besar hampir 50% lebih itu akan habis di pakannya kalian. Tapi kalau menurut saya ketika kamu melihara merpati itu kan hanya menggunakan jagung aja. Jagung dikasih makan. Kalau kamu nggak punya jagung, pakai beras. Gampang banget kan? Tapi sekali lagi itu ada namanya keturunan tadi. Kalau kamu nenakin tapi dia nggak punya keturunan yang jelas, dari terah apa gitu, belum pernah juara, itu nggak ada harganya. Harganya sesuai pasaran aja murah. Kita mau bersin. Jadi udah gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan?